فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله طيبا مبارك كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Kita masih pada masail yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah, yang ibarah dari istinbat dalil yang dibawakan pada bab ini, dan juga bagi kita sebagai murajaah dan khulasah, kesimpulan dari apa yang telah kita ambil. Setelah kita berhenti pada poin keberapa? Talha ke-15. Nah, terkait bagaimana para syaitan berusaha untuk mencuri wahyu, yang sebagian mereka ada yang terkena lemparan berupa syihab, yaitu bintang yang dilempar kepada para syaitan, dan sebagiannya selamat sehingga menyampaikan berita yang mereka curi kepada siapa? Yahya, pada penyihir, kepada para dukun. Nah, yang disifati oleh Sufyan, dan Sufyan yang dimaksud ikhwan yaitu Sufyan ibnu Uyainah. Kemarin belum ditambahkan wasafahu Sufyan bikaffih. Yang dimaksud dengan Sufyan di sini adalah Sufyan ibnu Uyainah. Beliau mensifati untuk memudahkan penggambaran bagaimana para syaitan saling tumpang tindih, bahu-membahu untuk bisa mencapai langit dengan memiringkan telapak tangannya, kemudian merenggangkan jari jemarinya. Taib. Dan sebagai faedah tambahan akhwan tentang masalah penjagaan langit dari pencurian berita yang dilakukan oleh para syaitan. Dari dalil yang ada akhwan bisa kita kesimpulkan bahwasanya hifdzus sama minal istiraq marra bi thalathi marahil, sebagaimana disebutkan pada sebagian syuruh, yaitu penjagaan langit dari pencurian berita oleh para syaitan melewati 3 tahapan. Yang pertama, ikhwan, qablan nubuwah. Qablan nubuwah, maka wa kana al-istiraq katsiran. Sebelum kenabian maka banyak sekali pencurian berita. Taib. Hal ini sebagaimana dalam surat Al-Jin. Taib. Wa kunna naq'udu minha maqa'idan lis-sam'. Sehingga mereka dulunya punya tempat-tempat, pos-pos mudahnya lis-sam' untuk mendengarkan. Taib.
Kemudian marhalah yang kedua, indama bu'itsan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada tahapan kedua ini syuddida alaihim fil istima'. Itu betul-betul diketatkan penjagaan atas para syaitan, sehingga mereka sangat sulit untuk bisa mendengar, mencuri berita. Sebagaimana kelanjutan ayat tadi apa? Kelanjutannya hendaknya putra. Naam, faman yastami'il ana yajidhu, naam, faman yastami'il ana yajidhu yajid lahu shihabar rasada. Taib, siapa saja berupaya untuk mendengarkan, yastami' al-an, yajid lahu shihabar rasada, dia akan mendapati syihab, yaitu bintang yang apa? Yang ditembakkan ke arahnya. Nah, yang siap untuk membakarnya. Cuma akhwan, bukan berarti kemudian sama sekali tidak ada. Adapun yang memang sama sekali tidak bisa dicuri, nah, yaitu berita yang berupa apa? Berupa apa Muhammad Siddiq? Wahyu. Karena itu khusus, nah, jalurnya Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada siapa? Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak tercuri. Karena memang khusus, betul-betul terjaga. Bahkan para malaikat yang lain pun tidak mengetahui. Tapi kalau kalamullah, ketetapan Allah yang berupa apa? Al-umur al-qadariyah, maka terkadang Allah Subhanahu wa taala biarkan sebagian syaitan untuk bisa mencuri dengar. Nah, sebagai apa? Ujian dan fitnah. Maka pada masa itu tetap ada juga para dukun, masih ada, walaupun tentunya sangat sedikit dibandingkan sebelum diutusnya Nabi. Taib, syuddida alaihim fil istima'. Saat itu sangat sedikit, dikeraskan, betul-betul apa? Dikuatkan dalam penjagaan. Nah, yang ketiga, lamma mata sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, sarat tastami', maka mereka berupaya untuk mendengar, mencuri-curi dengar lagi. Taib, fataratan tusibuhum syihab qabla an yastami'u wa taratan ba'da an yastami'u. Ya, terkadang belum dengar sudah terkena lemparan bintang, terkadang sudah mendengar terkena lemparan, terkadang bisa selamat. Nah, sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 marhalah. Nah, jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, saat beliau masih hidup, ini memang betul-betul apa? Dijaga. Terutama terkait masalah wahyu, karena saat itu kan masa turunnya wahyu, sehingga penjagaan betul-betul ketat. Nah, adapun setelah wahyu terputus dengan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah, maka tinggal apa? Tinggal kalamullah, ketetapan Allah terkait perkara qadari, perkara-perkara qadariyah. Nah, maka ini mereka berupaya kembali untuk curi dengar. Nah, dengan perincian 3 marhalah ini bisa tergabungkan dalil-dalil yang ada dan tergambarkan kenapa sampai ada syaitan yang masih tetap bisa menyampaikan berita kepada dukun-dukun atau kepada para wali-wali dan penyembahnya, wali syaitan. Taib.
Sekarang kita lanjutkan. Kemarin yang ke-15, makanya dikatakan kaunul kahin yasduku ba'dal ahyan. Terkadang dukun itu ya benar pada sebagian kondisi. Hasil dari apa? Berita yang dicuri oleh syaitan. Tapi perhatikan poin yang ke-16, dibaca. Hendak Iqbal. Apa maknanya? Kaunuhu yakdzibu ma'aha mi'ata kadzbah. Kembali ke siapa? Ke kahin. Nah, yaitu kondisi dukun yang dia berdusta bersama dengan satu berita yang datang dari syaitan itu, dia bumbui dengan 100 kedustaan. Mau menyampaikan satu berita, dia berdusta dengan banyak hal. Kamu harus melakukan persembahan ini dan itu. Kemudian diberi pantangan ini dan itu, banyak sekali aturan-aturannya. Kemudian harus melakukan ritual ini dan itu, kedustaan yang ditambahkan bersamaan dengan satu berita yang mereka dapat dari syaitan. Dan juga mana lain, dalam artian satu berita ini yang lainnya dusta, salah, tidak benar. Tapi tetap saja jiwa-jiwa manusia akan tertipu dengan satu berita yang benar, sehingga kedustaan-kedustaan yang sangat banyak tertutup. Ini pada kebatilan. Pada perkara kebatilan demikian. Disebutkan pada poin as-sabi'ah asyarah, dibaca indaka ibrar. Baik. Yang ke-17, annahu lam yusaddaq kadhibuhu illa bitilkal kalimatil lati sumi'at minas sama. Bahwasanya kedustaan si dukun tersebut tidak dibenarkan, tidak diterima. Ya, tidak diterima oleh manusia kecuali dengan sebab adanya apa? Adanya satu kalimat yang didengar dari langit yang benar. Makanya akhwanifillah, ini juga metode semua ahli batil. Mereka apa? Dalam upaya untuk melariskan kebatilannya, tetap mereka berusaha untuk apa? Untuk mengambil sebagian dari kebenaran. Mesti itu. Kenapa? Karena kalau syarrun mahad atau batil mahad, kebatilan murni, keburukan yang murni, ini tidak akan diterima oleh semua jiwa. Tapi tatkala kebatilan tadi kemudian apa? Disematkan padanya satu kebenaran saja, sehingga menjadikan indah semua kebatilan yang ada di balik itu, maka diterima oleh manusia, mereka akan tertipu. Kebid'ahan bisa apa? Tersebar luas di tengah umat, diantaranya karena hal ini, adanya sisi kebenaran walaupun sisi yang lain banyak sekali kebatilannya. Coba perhatikan peringatan Maulid. Mereka apa? Memasukkan sisi kebenaran yang harus ada pada seorang muslim dari sisi apa? Harus mencintai apa? Rasul. Kecintaan kepada Rasul perkara yang masyru'. Bahkan harus seorang muslim maupun muslimah mencintai nabinya sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa? Di balik itu kebatilan yang sangat banyak dan manusia tidak melihat itu gara-gara satu perkara tadi. Demikian pula para dukun. Para dukun dibenarkan kedustaannya karena ada satu kalimat yang benar, hasil dari pencurian berita yang dilakukan oleh para syaitan.
Kemudian ats-tsaminah asyrah. Indah ya Hanafi, baca. Nah, yang ke-18 qabulun nufusi lil batil. Penerimaan jiwa itu terhadap kebatilan. Kalau perkara kebatilan cepat sekali nerimanya. Diajari pun cepat sekali pintarnya. Kalau perkara batil, bahkan tidak diajari pintar. Tidak perlu belajar bisa kalau perkara yang batil. Nah, dan ini kenyataan bahwasanya jiwa itu memang lebih cepat untuk menerima hal-hal yang buruk karena memang condongnya ke sana. Maka kita harus cegah, jangan sampai lepas jiwa ini terarah pada keburukan. Nah, qabulun nufus lil batil, jiwa ini memang condong menerima kebatilan. Kaifa yata'allaquna biwahidatin wa la yatabiruna bimi'ah. Nah, buktinya apa? Bagaimana bisa jiwa itu berpegang dengan satu perkara dan tidak mempedulikan 100 perkara lain yang bertentangan dengan satu perkara yang benar, jadikan pegangan, dan tidak mempedulikan, tidak ambil pusing dengan 100 kedustaan yang disampaikan oleh si dukun. Nah, cuma ikhwan, jiwa-jiwa siapa ini? Jiwa orang-orang yang jahil. Jiwa orang-orang jahil, jiwa orang-orang yang tidak beriman. Mereka lah yang paling mudah untuk ditipu. Karena dengan ilmu dan iman seorang akan terlindungi, sehingga pola pikirnya menjadi lurus. At-tasi'ah asyarah kaunuhum yatalaqqa ba'duhum min ba'din tilkal kalimata wa yahfadunaha wa yastadilluna biha. Lanjutan dari poin ke-18. Keadaan kebanyakan manusia yang sebagian mereka mengambil dari sebagian yang lain kalimat tersebut dan mereka menghafalnya, menjaganya, serta berdalil dengannya. Oh, bahwasanya Mbah Dukun si fulan itu sakti, nah manjur, nah ini dan itu. Dan pada zaman sekarang lebih parah lagi, karena apa? Memang nanti cari khusus, yaitu apa? Tukang promosi, yang semuanya penipu, yang pura-pura jadi apa? Pura-pura jadi pasien, sama, satu komplotan menipu manusia. Taib, mengobati yang tadinya tidak bisa jalan langsung jalan. Nah, karena memang cuma apa? Cuma drama, cuma sandiwara saja. Nah, bohongan. Dan itu biasa yang dilakukan oleh para dukun, karena mereka pendusta. Sehingga sungguh sangat kasihan seorang mengaku muslim tapi masih apa? Masih mudah untuk ditipu oleh para dukun seperti itu. Nah, al-ishrun itsbatus sifati khilafan lil asy'ariyah al-mu'attilah. Yang ke-20 dari masail bab ini yaitu penetapan sifat-sifat bagi Allah, berbeda dengan orang-orang asy'ariyah al-mu'attilah. Kenapa dikatakan asy'ariyah al-mu'attilah? Karena memang asy'ariyah, akhwan, nah walaupun mereka menetapkan sebagian sifat, tapi mereka menolak sebagian sifat yang lain. Dan Mu'attilah mencakup semua kelompok yang menolak sifat dari sifat-sifat Allah, baik sebagian ataupun keseluruhan. Nah, dan Asy'ariyah nisbah kepada Abul Hasan Al-Asy'ari, yang pada saat itu memang beliau masih dalam keadaan bingung dalam permasalahan akidah asma wa sifat, sampai mengalami beberapa tahapan. Kemudian pada tahapan sebelum taubatnya mencetuskan pemahaman sendiri, yaitu pemahaman Asy'ariyah yang banyak diikuti oleh kaum muslimin di negeri ini, yaitu menetapkan sebagian sifat yang menurut mereka sesuai dengan akal sehat, dan menolak sebagian sifat yang lain yang menurut mereka yang tidak sesuai dengan akal.
Jadi penetapan Asy'ariyah terhadap sifat-sifat itu yang menjadi patokannya akal. Kapan saja mendapati dalil yang menetapkan satu sifat tapi tidak sesuai dengan akal mereka, maka mereka akan mentahrifnya. Nah, dan Asy'ariyah akhwan di antara firqah terkait asma wa sifat yang menunjukkan paling goncang kaidahnya. Paling goncang kaidah yaitu kaidah Asy'ariyah. Kenapa? Karena pada dalil yang digunakan untuk menetapkan suatu sifat, jika mereka konsisten harusnya juga bisa untuk menetapkan sifat yang lain. Sebagaimana pula alasan untuk mereka menolak suatu sifat, kalau diterapkan pada sifat yang mereka tetapkan pun harusnya mereka menolak sifat itu. Nah, taib, dan pembahasan rinci tentang hal ini dalam akidah asma wa sifat. Siapa tadi pencetus firqah Asy'ariyah? Hanif? Siapa tokohnya? Anda ya Raihan? Nah, Abul Hasan Al-Asy'ari, namanya Ismail. Namanya siapa Ismail? Ismail. Taib. Sehingga al-mu'attilah yang dimaksud ta'til jenis apa ini? Masih ingat jenis ta'til? Rifki? Ta'til juz'i. Nah, ta'til terbagi menjadi dua. Apa dan apa? Iqbal? Kulli dan juz'i. Taib. Al-hadiyah wal 'ishrun at-tasrihu bi anna tilka ar-rajfah wal ghasya khaufan min Allah azza wa jalla. Nah, yaitu tasrih, penegasan bahwasanya getaran di langit, demikian pula pingsannya para malaikat itu semuanya khaufan min Allah azza wa jalla, karena takut kepada Allah. Apa i'rab dari khaufan berarti? Khaufan min Allah azza wa jalla. Apa Badri? Pingsannya para malaikat karena takut pada Allah. Khaufan min Allah. Nah, sebagai maf'ul li ajli. Dan di antara dalil yang menguatkan ini akhwan, nah, karena pada hadis Nawas bin Sam'an telah kita ketahui hadisnya lemah, tapi di sana ada riwayat yang sahih, nah, yang menyebutkan tentang pingsannya para malaikat, yaitu pada hadis Ibnu Mas'ud secara marfu' yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Albani. Idza takallama Allahu bil wahyi sami'a ahlus sama'id dunya salsalatan kajarris silsilah ala safa fayas'aqun fala yazaluna kadzalika hatta ya'tiyahum Jibril. Ini penetapan bahwasanya para malaikat ketika mendengar wahyu yang turun akhwan, mendengarnya apa? Salsalah kajarris silsilah. Tayyib, yaitu mendengar suara seperti apa? Jarris silsilah, yaitu diseretnya rantai, yang dalam riwayat hadis yang sahih yang telah kita lewati apa? Silsilatin ala Safwan, yang dipukulkan ke batu yang sangat kuat. Dari sisi apa? Dari sisi efek yang menimbulkan ketakutan pada apa? Pada hati-hati para malaikat. Sebagaimana ditegaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, bahwasanya maksudnya yaitu
suara yang mereka dengar tersebut di hati-hati mereka seperti apa? Efek dari suara rantai yang dipukulkan ke batu yang sangat keras, menimbulkan rasa takut. Adapun riwayat Ibnu Mas'ud tadi, idza takallama Allahu bil wahyi sami'a ahlu sama'id dunya salsalatan kajarri silsilah 'ala safa. Ini makna salsalatan, yaitu seperti salsalatil jaras, yaitu dengan suara gemerincing. Suara gemerincing seperti apa? Diseretnya tadi rantai, menjadikan para malaikat kemudian apa? Yas'aqun, mereka pingsan. Terus pingsan sampai datang Jibril kepada mereka. Taib. Dan riwayat ini akan mencocoki dalam pembahasan batil wahyu, tentang turunnya wahyu. Di antara metode turunnya wahyu apa? Kasilsilatil jaros, seperti bunyi gemerincingnya lonceng, dan itu yang paling berat yang dirasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atsani wal 20 annahum yakhirruna lillahi sujada. Yang ke-22 yaitu bahwasanya para malaikat menyungkurkan diri sujud pada Allah Subhanahu wa taala ketika mereka telah siuman dari pingsannya, sebagai bentuk pengagungan kepada Allah. Ini semua ikhwan jelas kalau para malaikat kondisinya seperti itu menunjukkan bahwasanya Allah sajalah yang berhak untuk diibadahi. Tidak kepada selainnya. Berarti kita selesai dari bab ini. Yang belum mencapai hafalannya pada bab ini segera disusulkan. Naktabi bihadza subhanakallah.